Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi ishawa. وَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita hingga pada akhir Ramadan ini Allah memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan penghambaan diri kita kepada Allah dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekat kepada Allah, sehingga dengan kita semakin dekat dengan Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita ke maqam kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita juga bersalawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah hari ini pembahasan kita, kajian kitab kita sudah masuk pembahasan bab tentang ar-ridho. Bab tentang apa? Ar-ridho. Ar-ridho. Dan pertemuan pekan yang lalu sudah kita bahas tentang makna Ridho. Ar-ridho sudah kita bahas ya. Makna apa? Ridho. Ridho. Dan itu sudah kita bahas ya. Nah, hari ini Ustaz lanjutkan pembahasannya gitu ya. Ketika kita sudah memahami tentang makna ridho gitu ya, dan apa yang kita dapatkan ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah gitu ya, ridho terhadap ketetapan Allah gitu ya. Ya, berikutnya kita harus paham gitu ya, ridho itu menjadi karakter dalam diri kita yang tidak muncul dengan sendirinya. Ridho itu adalah karakter dalam diri kita ya, karakter dalam diri kita yang itu tidak hadir dalam hati kita, dalam pikiran, dalam hidup kita dengan sendirinya. Gitu. Akan tetapi ternyata ya, misalnya menurut keterangan Syekh Muhammad Khalid Sabit ya dalam kitab Ar-Ridho itu, bahwa ternyata ridho itu adalah buah dari ma'rifat. Gitu ya. Ar-ridho natijatul ma'rifah. Gitu ya. Ridho itu buah dari Ma'rifat. Gitu ya. Apa itu ma'rifat? Sering kita mengenalnya dengan ma'rifatullah. Kan itu. Ya, gitu. Nah, ketika seorang itu sudah sampai kepada derajat ma'rifat, sebutannya apa? Kalau orang Islam disebutnya apa? Muslim. Orang yang beriman disebutnya takwa. Lah. Mukmin. Orang yang bertakwa disebutnya
Mukmin. muttaqin. Orang yang baik Muttaqin. disebutnya muhsin. Orang yang ikhlas disebut mukhlisin. Sedangkan orang yang bermakrifat, orang sudah sampai kepada maqam derajat makrifat disebut apa? Mu'rifat. Salah. Kan mu'rifat ya. Tapi dalam kaidah bahasa, orang yang sudah sampai kepada derajat makrifat maka disebut apa? Arif. Arif atau kadang disebut arifin. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menengok diri kita. Gitu ya. Kira-kira kita sudah sampai ke tahapan makrifat atau belum? Gitu ya. Banyak kitab yang membahas, termasuk kitab misalnya Syajaratul Ma'arif misalnya, gitu ya. Itu ditegaskan bahwa makrifat itu adalah al-ilmu yang pertama kali harus kita kuasai, gitu ya. Ma'rifatullah itu pelajaran pertama yang harus kita kuasai sebelum kita belajar yang lainnya. Kalau dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu pertama ini menjadi penting ya, bahwa pelajaran pertama harus kita kuasai, atau kalau bahasa lain pelajaran pertama yang harus kita berikan ke anak-anak kita adalah ma'rifatullah. Kita kenalkan mereka kepada Allah SWT. kepada Allah. Baru kemudian belajar tentang syariat, tentang hukum. Jadi ma'rifat kemudian syariat, gitu ya. Gitu. Itu yang seharusnya, gitu ya. Walaupun hari ini ada kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Ada orang mempelajari syariat tapi belum mempelajari ma'rifat. Sehingga ketika ada syariat sholat, kemudian dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia nggak tahu nama yang dia sebut itu siapa, gitu. Karena belum bermarifat kepada Allah. Gitu ya. Maka anak-anak kita dulu kan kita kasih pelajaran dengan lagu tentang makrifat itu. Ada yang ingat gak lagunya kayak apa? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Terus siapakah nabimu? Apa kitabmu? Gitu ya. Gimana Ustaz? Agak ngantuk-ngantuk, suaranya merdu nggak? Ustaz. Ini Ustaz masih di mihrab soalnya. Gitu ya. Kadang soalnya. Gitu ya. Merdu suaranya Ustaz. Jangan-jangan bikin ngantuk kalian. Bikin tertidur. Ya. Enggak. Setelah itu kelanjutan lagunya adalah ketika ditanya siapakah Tuhanmu, maka jawabnya adalah jawabnya gimana? Allah. Iya ya. Gimana lagunya? Gimana? Enggak tahu itu lagu itu. Iya sudah. Enggak tahu Ustaz. Yang kalau gitu. Berarti dulu waktu kecilin jenengan belum enggak ada TV. Taklif. Nah, ketahuan. Baik. Jadi pelajaran pertama adalah siapakah Tuhanmu? Pelajaran kedua baru apa agamamu? Yaitu syariat atau hukum. Kan itu lah. Nah, sekarang apa sih sebenarnya makrifat? Jadi seorang itu akan memiliki karakter hidup kalau dia sudah bermakrifat pada Allah. Kalau kita itu belum bermakrifat kepada Allah, sulit untuk ridho kepada Allah. Kan itu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dari si bahasa bahwa ridho itu berasal dari kata apa? Ridwanan gitu ya. Ada 5 kata kunci di situ. Artinya apa? Pertama, senang. Yang kedua, suka. Yang ketiga, rela. Yang keempat, menyetujui. Yang kelima, puas. Kan itu kan? Kita itu tidak bisa
melakukan seperti ini kepada Allah kalau kita belum bermakrifat kepada Allah. Kalau kita belum mengenal Allah, bagaimana kita ridho kepada Allah? Padahal Allah itu punya irodah, punya kehendak, dan kehendak Allah itu ya pasti berlaku kepada kita. Kehendak Allah itu pasti terjadi dalam diri kita. Walaupun kita punya kehendak yang lain, pilihan Allah kepada kita itu pasti terjadi. Walaupun kita punya pilihan yang lain gitu ya. Maka alangkah indahnya kalau pilihan kita itu mengikuti pilihan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita makrifat kepada Allah. Kalau ditanya, jenengan tuh di HK kira-kira pilihanmu atau pilihan Allah? Dan Allah. Ngaku aja deh. Sila sendiri atau bilang Ustaz? Ridho. Iya. Ustaz cuma bertanya. Ustaz juga nggak bertanya kok kalau nggak kepada santrinya Ustaz. Benar. Ustaz kan nggak ada kepentingannya kalau bertanya kepada yang bukan santrinya Ustaz. Betul tidak? Betul. Karena kalian kan Allah kirim kepada Ustaz. Jadi kalian tuh Allah ngasih amanah ke Ustaz. Kalian amanahnya Ustaz. Ya sudah Ustaz bertanya kan itu. Halo, masih mendengar suara Ustaz? Iya, Ustaz. Apa kalian juga mendengar banyak jamaah tilawah? Oke, sangat jelas. Oh ya sudah. Yang penting suara Ustaz masih terdengar ya? Oke, jelas. Oke, mari kita lanjutin. Ya. Ini maksudnya Ustaz ini di mihrab biar jenengan itu apa ya? Terbawa suasana etikaf gitu. Gitu ya. Walaupun jenengan di tempatnya masing-masing, jenengan itu apa ya? Termemori atau nuansa etikaf jenengan merasakan gitu ya. Kan itu. Habis subuh tadi Ustaz ngisi kajian, kemudian mereka tilawah, kemudian mereka sampai suruh, kemudian sholat sunnah, begitu kan? Gitu ya. Jenengan beda kan? Habis ini kerja. Saat kalau nggak kerja gimana? Iya, nggak apa-apa, kerja saja. Sholat duha dulu, Ustaz. Iya, tenang Ustaz. Baik, jadi sekali lagi kita itu bisa sampai kepada memiliki karakter ridho, ya, yaitu apa? Senang, suka, rela, menyetujui dan puas. Kalau kita sudah bermarifat kepada Allah. Kalau kita belum bermarifat kepada Allah, nggak bisa kita memiliki karakter ridho. Gitu ya. Nah, coba sedikit kita bahas. Kalau begitu, apa sih ma'rifatullah itu? Kan? Ya, yuk kita buka kitabnya ya. Asy-Syaikh Muhammad Khalid Sabit dalam kitab Ar-Ridho, Ar-Rohat At-Ta'in wa Darajat Muqarrabin. Nah, dalam kitab itu dijelaskan bahwa ma'rifat itu ada dua dimensi. Ma'rifat itu ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah kita itu mengenal dan memahami Allah dengan kesempurnaan sifat-sifat rububiyahnya. Tapi ini masih koma, yaitu dimensi keduanya apa? Dan mengenal diri kita, memahami diri kita dengan sifat-sifat al-ubudiyah. Tuh. Ustaz mau bertanya, kira-kira dulu itu kita ada nggak sebelum hari ini? Ada. Sebelum kita itu di alam rahim kemudian lahir, sebelum itu ada nggak? Belum ada. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Belum iya, ada. Ada atau tidak ada?
Tidak ada. Jadi dulu itu kita tidak ada. Maka kalau dalam surat apa ya? Surat Al-Baqarah 28 ya. Gitu ya. Di situ dijelaskan dulu kita nggak ada. Gitu. Kemudian Allah yang Maha Ada mengadakan diri kita, gitu kan. Maka ketika dalam posisi ini gimana posisinya? Disinilah marifatnya terjadi. Maksudnya apa Ustaz? Ketika dulu kita nggak ada, kemudian Allah yang Maha Ada mengadakan diri kita, di situ letak kunci memahami marifatullah. Maksudnya gimana ya? Tadi yang disebut dengan ma'rifat ada dua dimensi. Pertama apa? Mengenal dan memahami Allah dengan kesempurnaan sifat rububiyahnya Allah. Rububiyah itu berasal kata Rob. Rob artinya apa? Allah Maha Pencipta. Nah di situ, ya. Kemudian Rob itu artinya Allah Maha mengatur, dan ketika Allah Maha memelihara. Jadi itu. Kemudian yang dulunya kita nggak ada menjadi yang dulunya nggak ada, kemudian yang Maha Ada mengadakan diri kita. Akhirnya diri kita yang dulu nggak ada kemudian menjadi ada. Disitulah ada apa? Melekat dalam diri kita sifat Ubudiyah. Ubudiyah, gitu. Ini udah paham yang ini? Sudah paham belum? Ini kuncinya soalnya. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa sungguhnya ridho itu adalah buah dari makrifat. Seorang itu tidak akan sampai kepada karakter ridho kalau dia belum Bermakrifat. Kan gitu. Makrifat itu gimana? Ya tadi kita bisa memahaminya terkait dengan apa? Tentang diri kita, ya. Oke, lebih jelasnya dalam surat Al-Baqarah berapa? 28. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Mengapa kamu kafir kepada Allah kalau dulunya kamu tidak ada? Gitu. Amwatan fahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu, adakan kamu. Summa yumitukum, karena Allah mematikan kamu lagi. Summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kembali gitu. Makanya kenapa dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman, apakah kamu mengira aku menciptakan kamu tanpa maksud atau tanpa tujuan? Gitu. Allah bertanya begitu. Dan apakah kalian mengira bahwa engkau tidak dikembalikan kepadamu? Nah, gitu. Nah, dari penciptaan inilah kemudian sekali lagi muncul pemahaman makrifat. Apa itu? Yang pertama tadi, makrifat itu adalah kita mengenali dan memahami Allah dengan kesempurnaan sifat rububiyah Allah. Dan memahami diri kita dengan sifat-sifat al-ubudiyah. Sampai di sini paham ya? Insyaallah. Mengenali kita dengan sifat-sifat. Ya, ini siapa yang mengantuk? Saya. Iya. Kalau yang itikaf kan nikmatnya ini pagi gini. Kan nggak boleh tidur. Tapi ngantuk. Kayak Ustadz ini kan nggak boleh tidur, suruh ngajar. Iya kan? Iya, gitu kan. Tapi nikmatnya luar biasa ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Insyaallah. Nah,
Nah, berikutnya ya para santri sekalian. Nah, tadi kalau bicara tentang ma'rifatullah atau dimensi pertama, Ustadz sudah sering menjelaskan tentang mengenal Allah dengan kesempurnaan rububiyah. Ustadz sudah sering menjelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua itu, dimensi kedua. Apa itu? Mengenal diri kita dengan sifat-sifat ubudiyah. ya. Al Nah, kemudian ubudiyah. kita kenal istilah ma'rifatul insan. Ma'rifatul atau ma'rifatul insan. Kita bermakrifat kepada makhluk. Kita bermakrifat kepada diri kita. Itu. Kalau ada pertanyaan misalnya, kira-kira jenengan itu gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira jenengan itu sudah bermakrifat belum? Nah, gitu ya. Kira-kira jenengan sudah bermakrifat kepada diri penjenengan sendiri belum? Belum. Insya Allah. Yakin jenengan sudah mengenal dirimu sendiri? Pelan-pelan mengenal. Ayo, bertanya gitu. Insya Allah sudah mengenal, Ustaz. Sudah mengenal. Kalau jenengan mengenal, ya Ustadz kira nggak kayak gini jenengan. Kalau jenengan sudah mengenal diri jenengan nggak kayak gini. Maksudnya apa Ustadz? Ya Ustadz nggak bermaksud apa-apa. Kalau diri kita sudah mengenal diri kita itu menjadi orang sangat hebat tahu. Kenapa? Karena Allah itu kan menciptakan kita dengan desain sempurna. Kita itu lalu diciptakan dengan potensi yang sangat besar. Allah menciptakan kita dengan desain anti gagal, anti mengeluh, anti gampang tumbang, gitu. Gampang down. Iya, tapi kenyataannya, nah, coba kita masing-masing bercermin nanti, bercermin di rumah, lihatlah siapa yang ada di balik cermin itu, tataplah. Tapi sayangnya yang di balik cermin itu suka ikut-ikutan dengan kita. Kita melotot, dia ikut melotot. Kan gitu. Betul tidak? Betul. Iya. Kita tunjuk, tangan kita nunjuk, dia ikut nunjuk kita. Kan gitu. Ya. Berarti kalau akhirnya hidup ini kan memang seperti cermin. Kan itu. Kalau kita ngomong, aslinya ngomong kepada siapa? Diri sendiri. Diri kita, gitu. Maka hati-hati ngomongnya kudu yang baik-baik. Gitu. Karena kalau kita ngomong baik, sebenarnya itu kita sedang ngomong kepada diri kita. Sebagaimana kalau kita ngomong yang jelek, maka kita sedang ngomong jelek kepada diri kita. Oke. Nah, sekarang gini, terkait dengan hal ini ya, ma'rifatul insan ya, masih di kita yang sama itu ada penjelasan begini ya, tentang ini. Ternyata manusia itu memiliki 4 musuh. Manusia itu musuhnya ada 4. Apa itu? Musuh pertama namanya ad-dunya. Dunia ini musuh kita, musuh manusia. Kemudian sebenarnya nanti jelaskan ya. Sekarang langsung ke musuh kedua. Musuh yang kedua disebut hasrat atau
Keinginan. Jadi kalau kita punya keinginan, sebenarnya itu kita sedang apa? Ngikutin musuh. Kita ada takluk kepada Musuh. Kemudian musuh yang ketiga namanya adalah sayatin atau Setan. Kemudian musuh yang keempat adalah nafsun. Nah, Nafsun. atau nafsu. Ayo kita bahas satu persatu. Ya. Ini waktunya masih ada? Masih banyak. Masih banyak. Masa sih? Coba kita tengok deh. Sudah setengah jam lagi. Belum, Ustaz. Belum Ustaz, baru 5 menit. Ya Allah. Baik. Musuh pertama adalah dunia. Nah, dunia itu memiliki senjata. Apa senjatanya dunia? Yaitu perjumpaan dengan makhluk. Jadi kalau misalnya kita itu banyak berinteraksi dengan makhluk, sebenarnya diri kita sedang apa? Sedang dikuasai oleh dunia, gitu. Nanti ada penjelasan. Sedangkan penjaranya dunia namanya khalwat. Apa khalwat itu? Apa khalwat? Harta. Kesenangan. Keinginan. Apa? Keinginan. Khalwat apa? Halwat. Hawa nafsu. Lah. Kolwat. Apa? Jadi Nabi itu ya, sebelum menerima wahyu yang pertama, Nabi itu sering pagi dan sore berkhalwat di Gua Hira. Menyepi. Apa itu khalwat? Menyendiri. Yes. Nah, jadi kalau gitu ya, dunia itu musuh pertama, senjatanya adalah perjumpaan dengan makhluk. Sedangkan bagaimana untuk memenjarakan dunia dengan khalwat. Khalwat dengan siapa? Dengan Allah. Sekarang coba kita tengok, diri kita itu lebih banyak berjumpa makhluk atau lebih banyak berkhalwat dengan Allah? Jumpa dengan makhluk. Nah itu, berarti itu kan artinya tahu nggak jenengan? Ya artinya jenengan dikuasai oleh dunia. Oleh dunia. Dunia sedang mencengkerammu. Ya. Gitu ya. Oke, sekarang musuh yang kedua. Yang pertama tadi apa musuh yang pertama? Dunia. Dunia punya senjata namanya Kolwat. Kan. Perjumpaan dengan makhluk. Perjumpaan dengan makhluk. Ya, terus kira-kira bagaimana menaklukkan dunia, memenjarakan dunia dengan berkhalwat. Berkhalwat itu menyendiri bersama dengan Allah saja. Oke, sudah jelas yang pertama ya. Insyaallah. Ya, kita masuk yang kedua. Musuh kedua jadi yang kalau pertama itu ad-dunya, yang kedua tadi apa? Hasrat atau keinginan. Nah, kalau hasrat atau keinginan itu memiliki senjata. Yang ini senjata ini akan dihunuskan kepada manusia.
Senjatanya apa? Pembicaraan. Jadi seorang itu akan punya hasrat kalau dia melakukan pembicaraan. Pembicaraan dengan siapa? Dengan manusia. Sama makhluk. Ya dengan makhluk tentunya kan gitu kan. Misalnya ini siapa ya? Contohnya Bu Ami. Bu Ami itu sudah beli gamis baru untuk Lebaran. Kemudian cerita-cerita itu sama temannya. Nah temennya itu awalnya tidak punya hasrat untuk beli gamis, akhirnya karena mendapatkan cerita dari Bu Ami. iya menjadi apa? Kepingin beli juga. Iya, oke. Nah kemudian bagaimana memenjarakan hasrat itu? Bagaimana cara memenjarakan hasrat? Yaitu dengan Diam. Tidak bisa. Tahan diri. kalau perlu, kalau nggak perlu diam. Iya. Itu lebih selamat. Diam lebih baik. Iya. Tapi kenyataannya kan nggak kayak gitu, terutama Perempuan, Ustadz. Perempuan suka beli. perempuan itu siapa sih? Saya Ustadz. Enak aja kita semua, gua enggak lagi. Kamu. Ya, baik ya. Jadi para santri yang mulia, diam ini menjadi senjata kita untuk mengalahkan hasrat itu, gitu ya. Gitu ya. Kita seringkali terpenjara dengan adanya daftar keinginan yang sangat banyak dalam diri kita. Gitu. Jenengan coba. Kalau jenengan bisa menuliskan, jenengan tuliskan. Jenengan pengen keinginan jenengan apa? Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak, Ustadz. Nah, itu. Kalau terlalu banyak keinginan apa yang terjadi? Kalau nggak kesampaian kecewa, Ustaz. Iya. Mending nggak ada keinginan, Iya. jadi nggak kecewa. Stres, Ustaz. Maka untuk memenjarakan hasrat kita, hasrat atau keinginan kita, maka dengan Iya. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Sayatin. Atau setan. Setan. Setan punya senjata namanya Was-was. Nah. Apa? Membujuk. Menggoda, membujuk. Salah. Apalagi Berdikir. Setan punya senjata namanya rasa kenyang. Rasa kenyang. Maka kan di satu sisi Allah menegaskan melalui Rasulullah bahwa Allah sangat benci kepada sebuah wadah yang terisi penuh. Nama wadah itu dinamakan perut. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya rasa kenyang itu menjadi senjatanya setan, kemudian bagaimana cara mengalahkan? Puasa, Ustaz. Puasa dengan rasa lapar. Baik, itu yang keberapa tadi? 3. Yang keempat adalah nafsu. Yang keempat apa? Nafsu. Nafsu itu punya senjata namanya amarah. Apa? Amarah, Ustaz. Lah.
Senjata setan itu adalah tidur. Punya senjata tidur. Kalau orang-orang soleh itu kalau maka tidurnya sedikit. Gitu ya. Oke, diulang. Setan itu, mohon maaf, nafsu itu punya senjata namanya Tidur. Tidur. maka orang yang apa namanya memiliki sifat ya, kemudian suka tidur. Nah ini dia. Biasanya orang tidur itu perutnya kenyang atau lapar? Kenyang. Lapar. Kenyang. Saya kalau Saya lapar tertidur. kemudian tidur. Kenapa begitu? Nafsu dikalahkan dengan cara Ya, pikir ulang ya. lagi. Nafsu senjatanya apa? Tidur. Nah, kira-kira bagaimana cara memenjarakan nafsu? Bagaimana cara mengalahkan nafsu? Dengan Melakukan sedikit tidur. Zikirullah. Tidur. lah. Dengan apa? Mengurangi tidur atau sedikit tidur. Iya betul ya, sedikit tidur. Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur. Tertidur Ustaz. Saya nggak niat tidur, tertidur. Ustaz ngajar gitu ya. Jadikan Tertidur. Karena mungkin terlalu merdu suara Ustaz itu kalau sedang ngajar. Sehingga membuat jenengan ngantuk, sehingga seperti dinina bubukkan. Ustaz jelasin jenengan tertidur. Masya Allah nikmat kali kau. Gitu ya. Sekali. Ustaz. Iya. Iya, kadang saya itu nggak bisa tidur kalau nggak waktu taklim. Waduh, malah kayak gitu. Kalau udah taklim, ngantuk. Kalau taklim sudah mau ditutup, seger. Seger dia, nggak ngantuk lagi. Kayaknya itu kenyataan deh. Kenyataan Ustaz. Kayak itu fakta. Gitu ya. Maka kalau nafsu itu musuh kita, dia punya senjata tidur. Orang kalau banyak tidur, maka dia zikirnya sedikit, maksudnya gitu. Orang yang banyak tidur, amal solehnya sedikit. Orang yang banyak tidur, maka dia tidak apa? Dia tidak terlibat dalam urusan kaum muslimin. Ya, memberikan pelayanan kepada umat itu tak terlibat karena terlalu banyak tidur. Ketika sekian banyak orang dikirim pekan dakwah di daerah pelosok, dia tidur sehingga nggak berangkat, gitu kan? Nah, adapun bagaimana cara mengalahkan nafsu dengan terjaga, dengan melek. Dan ini menjadi apa? Menjadi apa? Melek malam. Nah, itu menjadi apa? Tradisi para ulama dan orang-orang soleh zaman dahulu. Makanya kalau orang-orang soleh zaman dahulu itu, mereka itu suka banget dengan kopi. Karena kopi itu yang menemani meleknya itu. Nah, kalau orang Jawa apa istilahnya dengan tirakat. Bukan tirakatan ya. Bedanya apa? Kalau tirakatan ada makan-makan, kalau tirakat nggak makan. Betul tidak? Betul. Iya. Oke, baik. Kita akan membahas tentang nafsu ya. Tentang nafsu. Namun sebelum itu sebenarnya nafsu itu apa? Gitu ya. Ini Ustaz kutip dari Maula Al-Arabi Al-Darqawi ya.
Maula Al-Arabi Al-Darqawi. Beliau menyatakan begini, nafsu adalah perkara besar. Nafsu adalah Perkara besar. perkara besar. Perhatikan, nafsu adalah seluruh dunia dengan semua bagiannya. Kenapa? Karena memang nafsu adalah bagian dari dunia. Akhirnya disimpulkan, segala sesuatu yang ada di dunia ini terdapat dalam nafsu. Apapun ya. Dalam pakaian ada nafsu. Dalam rumah ada nafsu. Dalam kendaraan ada nafsu. Ketika bekerja ada nafsu. Begitu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia terdapat dalam nafsu. Ini masih koma. Sedangkan segala sesuatu yang ada dalam nafsu terdapat di dunia. Nah itu dia. Gitu ya. Ustaz ulang ya. Ya, Ustaz ulang ya. Bagus nih buat story WA ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ada di dalam nafsu. Ya, terdapat dalam nafsu. Masih koma. Dan segala sesuatu yang ada dalam nafsu terdapat di dunia. Terdapat apa? Terdapat di dunia. Nah, itu udah jelas ya, langsung kayak gitu. Gitu ya. Maka kalau dalam surah Al-Imran ya, ayat 14 itu ya. Di situ nafsu tapi dibahasakan dengan syahwat. Maka di situ ada kalimat hubbus syahwati minan nisa wal banin dan seterusnya gitu ya. Maka dijadikan indah dalam pandangan manusia ya terhadap apa? Wanita, anak-anak dan begitu seterusnya. Sampai di sini paham ya apa itu nafsu? Oke, baik. Perlu kita oleh panjenengan semua. Ternyata nafsu itu cenderung membawa kepada keburukan dan kerusakan, sekaligus pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Tadi kayak gitu. Coba dibuka ayatnya, dibuka Qur'annya ya. Gitu ya. Ada misalnya dalam surat Yusuf ya. Surat keberapa? Ke-12. Ya, surat Yusuf ayat berapa? 12. Ayat maaf, Ustaz ulang. Surat Yusuf ayat berapa? Surat ke-12. Ayat berapa tadi? 53. Sudah ketemu? Ayo dicari semuanya, buka, kemudian yang sudah ketemu membaca, yang lainnya menyimak. Ayo biar nggak ngantuk kalian, ayo membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma nampilkan. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi.
Ini pengakuan seorang hamba bahwa apa? Bahwa dirinya tidak bebas dari kesalahan. Iya. Bahwa ada kecenderungan setiap manusia itu tidak bisa membebaskan dirinya dari nafsu gitu ya. Apakah suara Ustadz masih jelas? Masih. Ya. Baik, sebentar ya. Ustadz izin sebentar. Baik, Afan Jidan ya. Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Di situ dilanjutkan dengan innan nafsa la'ammaratum bisu' gitu. Sungguhnya nafsu itu memerintahkan atau menyuruh kepada kepada kejahatan, kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Contoh nafsu yang dirahmati oleh Allah itu apa? Apa contohnya? Nafsu yang berada dalam Kebaikan. Iya, nafsu dalam kebaikan itu contohnya apa? Sedekah. Sedekah. Oh, kok misalnya ada ungkapan kamu itu nafsu banget dalam sedekah itu, pas nggak itu? Nafsu dalam sedekah. Betul ya? Oke. Jadi illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Itu contohnya adalah nafsu yang dijalankan atau yang terjadi dalam lembaga atau institusi pernikahan. Gitu ya. Maka kalau sesuatu yang sebelumnya haram ketika sudah nikah jadi halal. Sesuatu yang sebelumnya itu dilaknat oleh Allah, maka ketika dalam pernikahan nafsu menjadi dirahmati oleh Allah. Itu dia contohnya itu. Maka ini dalil yang pertama bahwa innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwa nafsu itu selalu menyuruh kepada kepada kejahatan, kepada keburukan. Kemudian di ayat yang lain ada ya. Di ayat yang lain misalnya surat apa ya? Surat Al-Jasiyah. Ya. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Monggo dibuka semuanya. Surat Al-Jasiyah ayat 23.
Monggo salah satu membaca yang sudah ketemu, yang lainnya menyimak. Monggo yang sama kembangnya di waos. Jarang kepanggih. Jarang, Ustaz. Surat Jasiyah niku surat keberapa? 45. Berapa? 45. Diulang. 45. Lu? Nggih, 45. Iya. 45. Surat 45. Ya. 2, 3. Ya, betul sekali. Ayo, surat 45 ayat keberapa tadi? 23. 23. Yang di waos yang sampun kepanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa hahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah. Afala tatadzakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allahumma Mengambil Quran. Ustaz. Halo. Sampun, Ustaz. Tadi suaranya sempat Sudah. nggak ada, Ustaz. Kok tak ada suaranya? Sampun, Ustaz. Sampun, Ustaz. Sudah tahu. Oke, baik. Sampun. Di situ ada kalimat manittakhadha ilahahu hawahu, gitu ya. Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhannya. Tuhannya, nah, gitu ya. Ketika seorang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka, Allah membiarkan mereka. Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah membiarkan kesesatan mereka di atas ilmunya, gitu. Allah mengetahui kemudian dibiarkan. Wa khatama ala sam'i, kemudian Allah mengunci sam'i, pendengaran mereka, wa qalbihi, hati mereka, wa ja'ala ala basyarihi syawah. Kemudian Allah jadikan apa? Di atas mata mereka apa? Di atas penglihatan mereka apa? Adanya ghisyawah. Adanya tuh begitu ya, jelas sampai di sini ya. Putus suaranya, Ustaz. Suaranya Ustaz putus-putus. Suaranya gimana? Putus-putus, Ustaz. Loh, sebentar. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, Sudah, Ustaz. Sudah jelas? Oke, baik. Oke, Ustaz ulang ya. Ini dalil kedua menunjukkan ketika seseorang itu mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan mereka,
Artinya apa? Berarti mereka itu memperturutkan hawa nafsu, gitu ya, memperturutkan hawa nafsu, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka Allah akan membiarkan mereka dalam kesesatan. Setelah itu wa khatama ala sam'ahi, kemudian Allah menutup. Nah, menutup apa? Pendengaran mereka. Allah menutup qalbihi, hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, kemudian Allah menjadikan di atas penglihatan mereka ghishawah. Apa ghishawah? Tutup. Gitu, tutup gitu ya. Jadi seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka mereka akan menjadi orang yang zolal, orang yang sesat. Kenapa? Karena nggak mendapatkan petunjuk, gitu. Maka ada kalimat di sini, فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Nah, ini sudah jelas begitu ya. Nah, gitu ya. Para santri yang mulia ya. Dari sini akhirnya kita memahami gitu ya, bahwa sekali lagi gitu ya, kalau seorang itu sudah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka, maka digambarkan juga dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kitab apa? Syiar Alam An-Nubala. Ya. Di situ dikutip asar dari sahabat Yusuf bin Asbat rahimahullah. Bagaimana bunyinya asar sahabat ini? Khuliqatil qulub masakina lidzikri, gitu. Hati itu Allah ciptakan sebagai tempat zikir. Hati itu Allah menciptakan hati sebagai tempat Zikir. ya. Fasorat masakinal syahwat. Kemudian hati berubah, bukan lagi tempat zikir, tapi menjadi tempat syahwat. Gitu. La yamhu syahwati, dan tidak ada yang bisa mengusir syahwat illa, gitu, kecuali apa? Khaufun muz'ijun. Khauf itu apa? Takut. Muz'ijun, yaitu rasa takut yang menggelisahkan. Kemudian au syaukun muklikun, dan atau kerinduan yang membolak-balikkan, gitu. Jadi seorang itu bisa mengusir syahwat dengan dua cara. Pertama tadi apa? Khaufun muj'ijun, yaitu rasa takut yang menggelisahkan, au syaukun muklikun, atau kerinduan yang membolak-balikkan, gitu. Kan itu ya. Nah, dari sini kita mengerti gitu, tentang nafsu itu karakternya seperti apa, gitu. Gitu ya. Ustaz. Nah, oke, kita lanjutkan sedikit ya. Ya. Mungkin Ustaz pernah menyampaikan ya, ketika dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, innama sumiyatil ahwa, gitu ya. Ya, sesungguhnya nafsu itu dinamai dengan ahwa atau dengan hawa, itu kenapa gitu ya. Ya. Jadi gini, ketika terjadi peristiwa di surga, ketika Adam sudah bersama Hawa, maka datanglah Iblis. Maka iblis pun kemudian berdaya atau menggoda Adam. Kira-kira bisa nggak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Iya, tidak bisa. Nah, sekarang berarti ketika iblis gagal mempengaruhi Adam, maka dia menggoda siapa?
Hawa. Ya. Putus lagi suara. Halo? Oke, Iya, Ustaz. barusan Ada masih terdengar suara Ustaz? Itu kadang-kadang hilang. Kadang-kadang Oh, kadang-kadang ada, hilang. gitu. Sebentar. Ya, ini Ustaz di dalam mihrab ini ya. Sebentar. Oke. Ustaz kan pindah dikit ya, pindah lokasi sedikit. Sebentar. Baik. Ustaz lanjutkan tadi. Innama sumiyatil ahwa, ya, sungguhnya gitu ya. Nafsu itu dinamakan hawa atau ahwa gitu ya. Kenapa? Coba, kalau Adam itu digoda iblis, maka Adam menang, iblis gagal gitu ya. Kemudian ketika iblis gagal menggoda Adam, kemudian iblis menggoda siapa? Hawa. Hawa. Kemudian berhasil. Akhirnya yang namanya laki-laki itu kalau kekasihnya minta pasti dikasih, walaupun itu Langgar. itu yang terjadi gitu kan. Itu yang terjadi. Makanya innama sumiyatu ahwa, sehingga nafsu itu dinamakan hawa atau ahwa. Kenapa? Hawa atau ahwa itu artinya apa? Perempuan. Hawa. Hawa atau ahwa artinya apa? Terjerumus. Jadi Hawa itu menjerumuskan Adam. Menjerumuskan kemana? Ahwa li'annaha tahwa bisohibiyah finnar. Menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka gitu. Maka kenapa Adam setelah itu dia bertobat kepada Allah? Tobatnya berapa lama? Ada riwayat mengatakan 40 tahun, ada yang 400 tahun tobatnya. Dengan tak berhenti lisannya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca terus, itu adalah kalimat taubat gitu ya. Jadi kan tahu nggak itu? Hawa atau Adam itu makan buah koldi itu berapa banyak? Satu gigitan. Nah, itu. Kalau satu gigitan diusir dari surga. Sedangkan kalau manusia kalau berbuat keburukan berapa gigitan? Banyak. Hitungannya bukan gigitan, tapi berapa ton buah. tak terhitung. Ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini terakhir kait dengan Adam itu. Ini ada kitab namanya Sifatu As-Soffah ya. Siapa itu penulisnya? Ibnu Jauzi ya. Ibnu Jauzi ya. Ya. Sufyan bin Uyainah berkata, "Man kanat ma'syiyatuhu fis sahawat farjulahu taubat. Fa inna Adam asya mustabiyan fa ghufiralah. Fa in kanat ma'syiyatuhu fi kibrin fakhsha alaihi la'nat. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'ina." Gitu. Maka kalau ini kita terjemahkan bebas, barang siapa yang maksiatnya karena menuruti syahwat, maka berharaplah agar pelakunya bertaubat. Kenapa? Karena Nabi Adam itu bermaksiat disebabkan karena menuruti syahwat. Lalu ia bertaubat sekian puluh tahun, kemudian diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian kelanjutannya, barang siapa gitu,
yang maksiatnya karena kibrin, karena apa? Sombongan. Sombongan, maka ancamlah dia dengan laknat. Ya gitu. Ancamlah dengan Laknat. laknat. Kenapa? Karena iblis itu bermaksiat karena kesombongan. Kemudian ia Dilaknat. ya Allah. Ya. Baik, dari sini kita akhirnya semakin memahami tentang nafsu itu seperti apa. Gitu ya. Maka as-saffah ya dalam syiar alam nubala itu mengatakan idza adumatil qudratu qallatis sahwat. Jika kemampuan menahan diri itu bertambah, jika bertambah besar, maka syahwatnya menjadi kecil. Jadi kalau kita kemampuan menahan ya, maka syahwatnya semakin mengecil. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, hadirin para santri yang mulia. Dari sini kita semakin mengerti. Kita kan ingin mengenal nafsu, karena nafsu itu adalah penjara atau musuh yang Keempat. musuh yang keempat tadi kan itu. Ya pun. Ya. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hari Sabtu depan sudah lebaran, apakah masih kajian? Masih. Sudah lebaran, kajian saja Ustaz. Ikut Ustaz mawon kalau Ustaz longgar nggih. Nah, tetap Ustadz itu sibuk nggak longgar. Ustadz itu jadwalnya full. Dilonggar-longgarkan Ustaz. Oh. Dilonggarkan Ustaz. Kalau dilonggarkan nggak bisa. Bisanya dijadwalkan gitu. Nah, kalau Makanya gitu Ustaz nanya Sabtu depan masih kajian atau libur? masih kajian. Apa? Masih kajian. Ustaz. Iya, berarti dijadwalkan ya. Jangan nunggu Ustaz longgar ya nggak longgar lagi. Iya, bilang longgar gitu loh. Ya. Iya, walaupun lebaran ya ngaji, ya. Iya. Walaupun nanti Dzulqa'dah ya ngaji. Walaupun nanti Dzulhijjah atau bulan besar ya ngaji. Gitu. Kan ada kalimat kan, hidup itu berat. Hidup itu berat atau ringan? Berat. Maka yang kuat dilakoni, yang orang kuat ditinggal ngaji. Ngopi itu ngolah. Bebannya, kalau orang ngaji bebannya menjadi ringan. Enggak, ya tetap berat. Tetapi gitu, orang ngaji itu dia punya ilmu sehingga dia bisa yang namanya beban itu beratnya tetap. Cuma kalau bedanya ada orang ngaji dan orang nggak ngaji itu ya gitu. Dia akan bisa, orang ngaji bisa mengantisipasi. Gitu. Kalau orang ngaji nggak bisa. Apalagi kemudian kalau bicara beban, kemudian dia belajar ilmu ridho, bebannya kira-kira semakin mudah diatasi ya enggak? Mudah karena dia belajar ilmu Insya Allah mudah diatasi. Kempun makaten mawon ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelintak-kelintik pun atur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Sami-sami Ustaz. Monggo pengaosan ing wekdal enjing menika kita akhiri kanthi waosan hamdalah saha doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala akhiri nanti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam